Sebelum masuk ke video, aku mau ngasih tahu kalian salah satu barang. Lempar dulu. Baju keluarannya Notwebs. Ini. Kalau sebelumnya yang aku pakai ini bajunya ini keluaran Notwebs juga. Yang pertama kalau nggak salah ini desainnya, kalau desainnya itu pakai Makima gitu. Tapi kalau yang sekarang dia keluarin tema desain baru, yaitu Gojo Satoru. Tapi dengan visual yang kalau bisa dilihat ini, niru referensi parodi parodinya Naruto gitu. Jadi kayak guru Kakashi sama muridnya gitu. Parodinya lumayan keren, ini ada logo depannya. Yo, ini lumayan bagus lah ya. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja klik pembeliannya di deskripsi. Kalian tahu Simpson? Ya, salah satu kartun animasi barat yang sangat terkenal dengan komedinya. Walaupun kebanyakan komedi-komedi sarkas. Tapi di samping komedinya, kita semua tahu jika The Simpsons terkenal karena memprediksi atau meramalkan kejadian-kejadian di masa depan. Tapi kali ini bukan The Simpsons yang kita bahas. Konteksnya masih sama, di mana kali ini kita akan membahas salah satu komik atau manga Jepang yang sempat beberapa kali booming dan menjadi perdebatan banyak orang. Dikarenakan komik ini meramal masa depan dengan sangat rinci, bahkan komik ini meramal wabah yang kita alami saat ini yang tidak lain adalah COVID-19. Tentu hal ini menjadikan komik ini sebagai salah satu konspirasi yang cukup terkenal di Jepang. Dan langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. The Future as I See It. Ini adalah salah satu judul dari komik milik seniman manga Jepang yang bernama Ryo Tatsuki. Yang awalnya dia ini mendebut karirnya sebagai seniman manga shoujo, tetapi entah karena beberapa hal, akhirnya dia mulai menuliskan cerita-cerita terkait masa depan. Dan menurut penjelasannya sendiri, semua penglihatan ini dia dapat berasal dari mimpinya. Yang awalnya mimpi itu membuatnya sangat resah dan ketakutan. Dan akhirnya dia tuliskan dan gambar ke dalam sebuah komik. Ryo Tatsuki menjelaskan jika dirinya ini bukan seorang nabi ataupun utusan, tapi dia ini adalah orang yang tidak sengaja mendapat penglihatan secara acak. Dia juga menjelaskan jika yang dia ramalkan tidak sepenuhnya tepat, dan dia hanya bisa memberikan gambaran-gambaran secara poin-poin yang akan terjadi. Ryo Tatsuki juga menjelaskan jika penglihatan yang dia dapat ini hanya untuk mengurangi sebuah efek kerusakan berlebih dari sebuah bencana, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau orang ini tuh pura-pura untuk menipu? Kita memang pernah melewati masa di mana orang-orang ini menjadi gempar akan sebuah ramalan. Dan saat itu kita menemukan jawaban jika ramalan yang disebutkan tidak terjadi. Dan dikatakan hanya sebuah kebohongan publik dalam sebuah entertainment. Tapi kasus untuk Ryo Tatsuki ini cukup berbeda, di mana dia ini membuat ramalan hanya sebagai peringatan. Walaupun ia menjualnya dalam sebuah komik, tapi ia pribadi menjualnya dengan harga yang sangat wajar pada saat itu. Di sisi lain, dia tidak menuntut orang lain untuk percaya dengan perkataannya. Dan dia mencoba untuk menghindari media sebisa mungkin, karena dia tidak berminat menjadi pusat panggung dalam ramalan yang dia tuliskan. Bahkan setelah karyanya selesai, dia tidak melanjutkan pekerjaannya lagi dalam bidang seni. Ryo Tatsuki tidak benar-benar meramalkan secara mendetail. Dia memiliki perkiraan dalam sebuah kejadian atau bencana. Semisal dia melihat mimpi dalam hal kejadian kecil, kemungkinan hal itu akan terjadi dalam 5-10 tahun ke depan. Dan jika mimpi itu bersifat bencana alam besar, kemungkinan akan terjadi dalam 15 tahun ke depan. Dan jika yang dia mimpikan bersifat global, kemungkinan akan terjadi 25 tahun ke depan. Jadi dia memperkirakan sesuai kelipatan sebuah tahun. Yang paling populer adalah saat dia ini bermimpi pada tahun 1995, yang mana dia memimpikan sebuah virus yang akan melanda dunia. Karena virus ini bersifat secara global, dia memberikan prediksi jangka waktu 25 tahun. Dan itu terjadi pada tahun 2020, di mana kita merasakan bagaimana virus COVID ini menjadi sebuah ancaman. Dalam satu jilid ini dia menuliskan 15 mimpinya. Dan beberapa mimpinya ini terjadi setelah tahun 1999, dengan akurasi 90%. Pertama, Tatsuki pada tahun 1999 memimpikan sebuah gumpalan asap besar dari Gunung Fuji. Tetapi letusan Gunung Fuji ini tidak benar-benar terjadi, tapi pada tahun 2021 Gunung Fuji berada dalam keadaan siaga akan sebuah letusan. Hasn't erupted for more than 300 years. The panel simulated what would happen if it did today. It says volcanic ash would likely reach central Tokyo and the neighboring. Kemudian pada tahun 1976, Tatsuki memimpikan kematian Freddie Mercury yang terkena sebuah virus. Dan pada tahun 1986, dia memimpikan jika film Freddie Mercury akan dibuat dan akan menjadi terkenal.
Dan itu terjadi di tahun 2018. Queen said tonight they were planning a big musical event dedicated to their lead singer Freddie Mercury, who died last night of AIDS. There have been tributes to his talent and his courage from friends and from fans. The Health Minister, Mrs. Virginia Bottomley, predicted his death would have a big impact in preventing the spread of AIDS. Kemudian pada tahun 1992, Tatsuki memimpikan sebuah nama, yaitu Diana. Dan kemudian dia publikasikan dalam sebuah majalah dengan sebuah ramalan kematian. Dan itu menjadi jawaban kematian Putri Diana yang terjadi pada tahun 1997. One of the royal cars, which is just left Buckingham Palace. Can't see at the moment who's in it. It looks like the royal standard. It is the royal standard, surely. Yes, the Queen is in the car. And the Queen Mother with her. Pada tanggal 2 Januari, Tatsuki menuliskan sebuah percakapan yang bertuliskan retaknya bumi di Kobe. Dan 15 hari setelah komiknya dipublish, kota Kobe di Jepang dilanda gempa yang sangat besar dan diberi nama Great Hanshin Earthquake. した瞬間の映像からご覧いただきます。1月17日午前5時46分、神戸市内のコンビニエンスストアの防犯カメラが捉えた映像です。Pada tahun 1995, dia memimpikan sebuah virus yang tidak dikenal yang akan melanda berbagai negara. Tapi dia menjelaskan jika manusia saat itu akan berjuang untuk bertahan melewati virus tersebut. Tapi 10 tahun kemudian akan datang sebuah virus yang akan lebih berbahaya dan menjadi virus yang paling berbahaya daripada sebelumnya. Dan ini menarik, kita bisa coba tunggu aja apakah 10 tahun ke depan beneran terjadi atau tidak. Setidaknya kontenku ini merekam jejak apa yang dikatakan oleh Tatsuki. Pemerintah menyebut transmisi varian Omicron lebih tinggi dibanding varian Delta. Tetapi Menteri Kesehatan optimistis masyarakat yang membutuhkan perawatan secara intensif akan jauh lebih sedikit. Menghadapi gelombang COVID-19 baru, Kementerian Kesehatan akan lebih mengedepankan pelayanan pasien di rumah bagi pasien dengan gejala ringan. Dan ada beberapa mimpi lainnya yang belum terjawabkan sampai sekarang. Tapi pada tahun 1995, dia sempat meminta maaf jika semua mimpinya tidak dapat diverifikasi sebagai kebenaran. Tapi menurutku agak lucu gitu ya. Jika dulu dia ini pernah minta maaf, tapi sekarang mimpinya semua itu terjadi. Anyway, Ryo Tatsuki bukanlah cowok, dia ini perempuan. Dia ini menggunakan nama pena. Ya kayak ibaratnya kayak autor pada umumnya lah. Karena mimpi yang dia tuliskan dalam komik yang dia buat ini, sekarang komiknya ini berada di pasaran dengan harga yang sangat tinggi, sekitar 500 sampai 700 ribu. Walaupun sekarang dia udah pensiun gitu. Nggak tahu apakah pensiun atau udah meninggal, aku kurang tahu. Dan ya, aku berada di pihak netral yang hanya menyampaikan isi konten ini. Lepas benar atau tidak, itu menjadi keputusan bagi kalian sendiri. Setidaknya semoga konten yang aku buat kali ini dapat menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. TMM, see you next video.